Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita masih membahas tentang tampilan barang dalam penataan produk atau display. Namun kita akan lebih spesifik membahas tentang syarat teknis dan metode penataan barang atau display. Nah, seperti apa syarat teknis dan metode dalam penataan barang atau display? Simak video ini selengkapnya. Yang pertama adalah syarat teknik display. Nah, secara teknis terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi dalam melakukan penataan barang dagangan. Yang pertama adalah barang dagangan yang didisplay harus mudah dilihat. Penempatan barang di rak pajangan, label barang, dan label harga haruslah menghadap ke depan atau keluar. Hal tersebut dilakukan agar pembeli dengan mudah dapat melihat tanpa menyentuh barang. Nah, kemudian yang kedua, mudah dijangkau. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen terbanyak dari supermarket ialah para wanita yang memiliki tinggi badan antara 150 cm sampai dengan 160 cm. Oleh sebab itu, dalam menata barang haruslah memperhitungkan ketinggian peralatan display yang disesuaikan dengan tinggi badan konsumen agar mudah untuk dijangkau. Nah, kemudian yang ketiga adalah rapi dan bersih. Salah satu faktor penting yang dapat menarik perhatian pelanggan untuk mendekat dan melihat barang kemudian tertarik untuk membeli adalah tempat yang bersih dan rapi. Jika sebuah tempat terlihat bersih dan rapi, akan terasa enak dipandang dan konsumen merasa nyaman. Yang keempat adalah mudah dicari. Konsumen akan merasa senang dan nyaman jika tersedia berbagai kemudahan-kemudahan dalam mencari barang yang ia butuhkan. Barang yang dipajang di rak haruslah sesuai dengan kelompoknya atau grouping, serta sesuai dengan petunjuk barang yang umumnya digantung di atas. Nah, kemudian yang kelima adalah aman. Penataan barang dagangan di rak harus mempertimbangkan faktor keamanan. Barang yang mudah pecah jangan diletakkan di pinggir karena dapat dengan mudah tersentuh pengunjung atau konsumen yang menyebabkan kecelakaan dan kerusakan barang. Adapun dalam melakukan display, jangan meletakkan makanan berdekatan dengan barang yang mengandung racun. Kelima hal tersebut merupakan pertimbangan dasar dalam menata barang dagangan pada rak pajangan agar memiliki daya tarik bagi pengunjung ataupun konsumen. Nah, dalam pelaksanaannya, kita juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, label harga dan informasi barang harus jelas karena berfungsi untuk membantu penjualan. Kemudian selanjutnya, dalam meletakkan barang di rak pajangan jangan ditumpuk. Barang yang ditumpuk akan mempersulit pembeli saat hendak mengambil barang. Selain itu, tumpukan tersebut dapat terjatuh dan membahayakan konsumen saat memilih barang. Kemudian juga usahakan persediaan barang di rak display dalam keadaan penuh. Apabila persediaan barang sedikit, letakkan sisa barang dan rapatkan pada pojok depan rak. Selanjutnya adalah produk yang cepat laku atau produk-produk yang memiliki nilai perputaran cepat. Maka jumlah barang yang didisplay atau yang ditampilkan harus lebih banyak dibanding dengan barang-barang yang perputarannya kecil. Dan yang terakhir adalah ketika menata produk pada rak susun, ukuran kemasan yang paling kecil diletakkan di rak atas dan ukuran kemasan paling besar diletakkan pada rak paling bawah. Contohnya, pada rak susun 4, kemasan 250 gram diletakkan di paling atas, 400 gram di bawahnya, kemasan 750 gram di bawahnya 400 gram, dan yang kemasan 1 kilo berada pada rak paling bawah. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menata barang. Nah, selanjutnya ada metode menata barang. Yang pertama adalah isilah pada bagian depan toko. Dalam hal ini, penataan produk barang lebih mengutamakan mengisi bagian depan atau etalase depan terlebih dahulu. Bahkan ada yang mengisi bagian teras atau trotoar toko, sehingga akan terkesan penuh bagi calon pembeli dan lebih menarik perhatian calon pembeli. Kemudian, yang kedua adalah perhatikan warnanya.
Memperhatikan warna di sini yang dimaksud adalah kemasan dari produk itu sendiri. Produk dengan warna kemasan yang cerah sebaiknya diletakkan di bagian yang paling mudah dilihat. Kolaborasikan dengan meletakkannya bersebelahan dengan warna cerah lainnya, misalnya warna kuning, orange, putih, sehingga mampu menarik perhatian pengunjung. Yang ketiga adalah desain menarik sebagai jangkar. Tidak jarang kita dapati ada sebuah produk yang tidak terkenal memiliki desain atau model yang sangat menarik dan inovatif. Dan anehnya, produk terkenal di pasaran justru desainnya cenderung biasa-biasa saja. Hal tersebut sering kita temukan pada produk fashion. Oleh sebab itu, dengan cara menyandingkan produk dengan desain yang menarik tetapi tidak terkenal dengan produk yang sudah terkenal, dengan harapannya pengunjung akan tertarik untuk membeli kedua barang tersebut. Itulah sebabnya mengapa bisa disebut sebagai jangkar. Kemudian yang keempat adalah kemasan besar diletakkan di sebelah kanan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah meletakkan produk dengan kemasan besar di sebelah kanan. Sebagai contoh, produk sabun cuci merek A kemasan 1000 gram diletakkan di paling kanan, kemudian diikuti dengan kemasan 800 gram, demikian seterusnya sampai kemasan yang paling kecil. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan manusia menggunakan tangan kanan, maka kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar akan lebih tinggi. Nah, yang terakhir adalah tempatkan produk impulsif di kasir. Konsumen ketika mengantri membayar di kasir, mereka biasanya mengambil barang sebagai pelengkap sambil menunggu antrian. Oleh karena itu, dengan menempatkan produk dengan harga murah di sekitar kasir, seperti permen, rokok, coklat, dan aksesoris murah akan membuat konsumen membeli barang tersebut walaupun tidak dibutuhkan dan akan menambah jumlah belanjaan. Nah, itulah syarat teknis dan metode dalam menata barang di dalam toko. Selanjutnya ada sebuah kuis. Dalam menata barang dagangan atau display di rak, menurut kalian bagaimana sebaiknya label harga itu diletakkan? Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di video ini. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.